sekarang panen apa tomat Iya. itu murah sekali, murah dan susah jualnya. Dibandingkan sebelum COVID gitu Pak ya. Iya. Dan kemarin-kemarin lah sekarang ini sedang lagi ketemu panen raya bersamaan petani-petani lain. Itu. Makanya kalau ditanya apa yang mahal itu enggak ada yang mahal terkecuali panenan itu kurang yang dibutuhkan masyarakat. Itu bisa mahal, tapi kalau hari-hari apa yang ditanam harus mahal itu enggak bisa. Oh, karena stoknya Stok banyak. stok lebih dari target hari-hari. Mm-mm. Itu sudah pengaruh selain COVID. Nah, kalau kena COVID ini ya malah parah. Terus Pak, ini kan kita kan diminta untuk mempersiapkan ketahanan pangan. Untuk Bapak sendiri Pak, dari lahan Bapak ini Bapak sudah menyiapkan apa Pak? Misalnya menanam apa gitu untuk ketahanan pangan kita sendiri gitu Pak? Ketahanan pangan itu kalau padi di sini jarang tanam padi. Itu persiapan mau tanam buah melon. Karena apa? Kita mau nanam tomat lagi. Kayaknya itu takut pada harga. Harganya kayak gini ini enggak balik modalnya ini. Sekarang itu kena 4.000, 3.000 ini. Murah sekali. Kalau untuk jagung gitu Pak, untuk ketahanan pangan kita nih Pak, Bapak sudah ada persiapan gitu Pak? Jagung atau umbi-umbian gitu Pak? Kalau ubi itu sekedar sampingan aja. Tapi kalau jagung kita itu nggak tanam karena apa? Biaya dan apanya itu merasa rugi menurut saya itu. Sudah sering tanam jagung, tapi kalau ditunggu bulan ke bulan itu rugi gitu loh. Masalahnya itu bukan tidak lakunya, kalau dijual itu laku, tapi tidak sesuai sama ongkos buruh. Oh iya. Tidak sesuai itu. Jadi kalau kita sudah panen, kita keringkan, dijual itu paling ya 6.000, 7.000 itu. Jatuh Pak ya? Ya nggak jatuh, memang harganya segitu standarnya. Nah, kalau itu di apa? Dihitung-hitung sama ongkos kerja, nggak nututi hasilnya itu, gitu. Woi, ya sampean beli sak cukupnya aja. Nah, terus sisa yang dibeli orang itu loh susah menjualnya karena stok itu terbatas sangat tak ini, nggak bisa dikirim kemana lagi. Kalau mau dikirim ke Waho kemana itu sudah ketemu tomat dan tomat, sudah di lobi semua itu seperti itu. Nah, terkecuali apa yang kurang, misalnya tanaman kita ini kembang kol itu kurang ya sangat dicari gitu loh. Harganya ya tinggi sampai 30.000, bisa lebih gitu. Nah itu kalau stok brokoli itu banyak ya 15.000 per kilo itu, seperti itu. Makanya kalau stok itu lebih dari jadwal hari-hari pasar target, lebih target itu tidak bisa mahal, tidak bisa lancar gitu loh. Apalagi ada kiriman yang dari Palu datang itu, banyak sudah petani di sini. Gitu loh penjelasannya. Jadi kalau secukupnya pasar Sangatta ini mampu, itu tentu harga itu stabil. Biasanya kalau tomat itu ya 10.000 itu sudah stabil. Itu. Kalau kena tomat ini harga 5.000, 4.000 sampai 3.000, nggak balik modalnya itu. Terus terang. Itu. Padahal tomat itu besar juga biayanya. Jadi modalnya tuh Pak enggak tercukupi gitu Pak ya, enggak kembali gitu kalau tomat itu kalau Iya. ini. Apalagi kalau punya tenaga kerja kayak Pak D itu. Iya. Itu sehari 100.000. Wis. Kalau sebulan
3 Ya, juta. 30.000. Oh 3 juta. Gitu. Iya, besar juga Pak ya. Loh, besar tidak terasa hari-hari perintah orang. Mm-mm. Tapi kalau panenan ini tidak lolos, dari hasil panen dijual, ya bangkrut kita. Bukan kalau dilihat enak, petani itu sama aja orang bisnis, ngambil mahal, ketemu panen bersama-sama yang lain loh, panen juga bisa murah menjual kamu. Misalnya kamu beli tomat itu tadi pagi itu 7.000, terus karena panen ini masih sangat menerus panen kan tambah banyak. Nah, karena yang sudah kamu belanja tadi belinya sudah mahal, mau gak mau kalau sudah banjir ya dijual murah, kalau enggak ya busuk itu loh. Jadi petani itu tetap bertani, masalah harga keuntungan itu yang nggak bisa dipastikan untung dari apa, dari hasil-hasil yang diharapkan, nggak pasti itu. Terus terang begitu. Ini nyemai sop, ini nggak modal, kecil-kecil. Ini persiapan apa Pak? Lahan Pak? Ini sop ini. Sop. Ini semean sop ini. Kecil-kecil ini kan sop. Ini selada Pak ya? Baru ya Pak? Ya, selada ini Ini sudah bisa lagi. dipanen atau belum nih Pak? Belum, sebentar lagi. Jadi apa itu? Kalau selada nih Pak masih stabil enggak Pak harganya Pak kalau di pasaran Pak? Stabil atau setengah kurang kebutuhan pasar selada itu. Oh, Kapan itu sampai melambung tinggi? Kalau melambung tinggi satu ikat itu bisa 50 selada. Kalau harga-harga yang biasa itu ya 25 itu sudah aman petani. Tapi kalau sudah harga 30 ke atas itu untung juga. kalau jagung ada nggak Pak? Jagung Pak? Jagung itu saya berkali-kali uji jagung. Jagung biasa atau jagung manis. Itu kalau saya merasa itu kayaknya rugi kalau sekalian lebar, enggak sih. Cuma kalau sedikit-sedikit Ya misalnya rugi gitu Pak ya? 1 hektar itu kalau menurut dari dinas pertanian itu bisa dimasukkan bibit itu sampai 70.000 pohon. Itu kalau kali 1.000 sudah berapa itu? Coba. 70 juta. Ya itu sudah untung petani. Itu usianya ya 2 bulan lah. 2 bulan. Siapa tahu kan Pak ini kan mau akhir tahun, permintaan pasar juga ada gitu Pak, jagung kan. Ya kalau Berapa? itu kalau akhir tahun atau awal bulan nanti biasanya jagung itu sudah andalan mayoritas di Sangatta ini. Itu diperlukan oleh petani umum menjelang apa itu tahun baru, persiapan buat tahun baruan gitu loh. Itu biasanya. Sebenarnya kalau dihitung-hitung perawatannya aman jagung itu, aman betul. Dan lagi jagung itu kalau apa, dipupuk 2 kali, disemprot 2 kali itu sudah panen. Oh, Beda sama tomat itu. memang gak repot tomat Pak ya? Oh, tomat itu banyak ininya, kendala seperti ulat, seperti jamur. Kita besar biaya obat itu. Kalau nggak bisa